Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan dengan NPM 125111035 akan mempresentasikan jawaban soal UAS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Yang pertama, konsep dasar struktur data stack dan prinsip kerja last in first out, dan berikan penerapan stack dalam kehidupan sehari-hari maupun sistem komputer. Nah, stack dalam struktur data, prinsip dasarnya atau konsep dasarnya menggunakan last in first out, yang mana hanya satu pintu gerbang masuk, yaitu top. Jadi data yang terakhir masuk akan pertama keluar, itu last in first out. Kalau contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti piring di kondangan yang biasanya ditumpuk dari bawah menumpuk ke atas, lalu diambil mulai dari yang dari atas hingga yang ke paling bawah. Kalau contoh dalam sistem komputer seperti contoh tombol undo seperti Microsoft Word, apabila kita mengetik sesuatu lalu kita memencet Ctrl Z atau undo, maka huruf terakhir yang akan dihapus. Itu contoh kasus untuk last in first out. Untuk soal nomor 2, diketahui operasi dilakukan pada sebuah stack kosong, push 10, push 20, push 30, pop, push 40, push 50, pop, push 60. Nah, soal yang A, ini jawabannya, kondisi stack setiap langkah operasi. Lalu yang B, isi akhir dari top ke bottom itu menjadi 60, 40, 20, 10. Karena angka 60 dimasukkan terakhir dan angka 10 dimasukkan yang paling pertama. Jadi apabila diurutkan dari topnya berarti 60, 40, 20, 10. Lalu yang C, jumlah push dan popnya dalam operasi ini melakukan 6 kali push dan 2 kali pop. Lalu soal nomor 3, jelaskan perbedaan mendasar antara stack dan queue ditinjau dari mekanisme penyimpanan dan pengambilan data. Sertakan contoh kasus yang sesuai untuk masing-masing struktur data. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar. Yang pertama yaitu mekanisme logikanya. Apabila stack memakai LIFO, yaitu last in first out, dan hanya satu ujung tunggunya ujung tunggal, yaitu top. Jadi apabila kita memasukkan data hanya satu gerbangnya, yaitu gerbang top. Lalu sistem kasus penggunaannya bisa untuk sistem rekursi memori, fitur pencatatan history browser. Nah, untuk queue itu first in first out. Nah, ini dua ujung berbeda, ada front untuk hapus dan rear untuk tambah. Jadi dia mempunyai dua gerbang untuk masuk dan keluarnya data. Nah, ini kasus penggunaannya biasa untuk penjadwalan CPU task atau antrian pengiriman paket data jaringan. Lalu nomor 4, untuk menjawab soal nomor 4, sebuah queue kosong menerima operasi NQA, NQB, NQC, DQ, lalu NQD, NQE, DQ, lalu NQF. Nah, ini kondisi queue setiap langkah operasinya. Menjawab soal A. Lalu yang B, tentukan isi queue terakhir dari front hingga rear. Nah, ini isi queue terakhir front hingga rear yaitu C, D, E, F, di mana elemen C bertindak sebagai front atau antrian terdepan dan elemen F bertindak sebagai rear
antrian paling belakang. Nah, ini yang C, jika Q memiliki kapasitas maksimal 5 elemen, apakah terjadi overflow? Nah, status kapasitas maksimum apabila 5, kesimpulannya tidak terjadi overflow. Alasannya, jika kita memperhatikan jejak memori pada langkah ke-6, kondisi terpadat, jumlah elemen aktif di dalam antrean secara bersamaan hanyalah 4 elemen, yaitu B, C, D, dan E. Karena nilai alokasi memori maksimal adalah 5 dan 4 itu kurang sama dengan 5. Ruang memori aman terisi tanpa luapan. Lalu soal nomor 5, jelaskan perbedaan antara linear search dan binary search ditinjau dari A, cara kerjanya, B, kompleksitas waktu, C, kelebihan dan kekurangan. Nah, ini untuk cara kerjanya. Untuk linear search, yaitu melakukan pemindaian elemen satu persatu sekuensial dari indeks dari awal hingga akhir data. Sedangkan binary search menggunakan paradigma divide and conquer. Data dibagi dua di posisi tengah, yaitu mid, lalu ruang pencarian diperkecil berdasarkan komparasi nilai target. Nah, ini untuk kompleksitas waktu, base case-nya Big O 1, sedangkan worst case-nya Big O N. Sedangkan binary search, base case-nya Big O 1, worst case-nya Big O log N. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Implementasi sangat mudah untuk kelebihan linear search dan tidak perlu sort awal. Kekurangannya lambat, tak tereksekusi efisien pada data skala masif. Lalu untuk binary search, kelebihannya ekstrim cepat untuk jutaan baris data, sedangkan kekurangannya memerlukan proses prakondisi sorting yang menambah beban komputasi awal. Lalu soal selanjutnya, kondisi data yang sesuai untuk masing-masing metode. Diketahui data berikut: 12, 15, 18, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 50. Gunakan algoritma binary search untuk mencari nilai 35. Tunjukkan seluruh langkah pencarian sampai data ditemukan, termasuk perubahan nilai low, high, dan mid pada setiap iterasi. Nah, ini eksekusi trace binary search data target, yaitu 35. di iterasi awal, state awalnya low sama dengan 0, high sama dengan 8, hitung indeks tengah, mid, floor 0 plus 9 per 2 sama dengan 4, data 4, nilainya adalah 27. Evaluasi, karena target 35 itu lebih dari 27, area kiri dibuang, geser indeks, lalu sama dengan mid plus 1 sama dengan 5. Begitu seterusnya sehingga target yaitu data 35, datanya font indeks 6. Jadi data 35 ada di indeks ke-6. Lalu soal selanjutnya, jelaskan perbedaan algoritma bubble sort, selection sort, dan incentive sort dari aspek. Yang pertama, aspek mekanisme kerja. Apabila bubble sort, yaitu membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah, mengulangi proses dari awal hingga akhir. Lalu selection sort, mencari mekanisme terkecil atau terbesar dari bagian yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi indeks paling depan yang tepat. Insertion sort, mengambil elemen satu persatu, kemudian menyisipkan ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut secara bertahap. Nah, yang B-nya, jumlah pertukaran
data atau swap pada bubble sort sangat tinggi, terjadi di setiap iterasi jika kondisi tidak sesuai. Lalu selection sort sangat minimal dan efisien dalam memori. Lalu insertion sort moderat didominasi oleh operasi pergeseran posisi elemen data. Efisiensi waktu, bubble sort itu yang paling lambat untuk data acak, selection sort konsisten buruk di segala kondisi data. Untuk insertion sort sangat cepat jika data bawaan sudah hampir terurut. Lalu yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bubble sort itu mudah dikodekan, kekurangannya algoritma pengurutan terburuk dalam hal performa. Lalu selection sort, kelebihannya proses pertukaran data minim, kekurangannya tidak adaptif terhadap data yang sudah urut. Lalu insertion sort, kelebihannya bagus untuk data dinamis atau mengalir, kekurangannya lambat jika data terbalik total. Baik, nomor selanjutnya, urutkan data berikut secara ascending menggunakan bubble sort yaitu 45, 12, 78, 34, 23, 89, dan 10. Lalu tampilkan proses sorting pada setiap pas hingga data terurut sempurna. Nah, ini jawabannya, yaitu simulasi bubble sort ascending, yaitu yang pada akhirnya terurut di pas ke-6, yaitu pas ke-6 12, 10, 23, 34, 45, 79, 89, lalu swap antara 12 dan 10-nya, hasil akhirnya menjadi 10, 12, 23, 34, 45, 79, 78, 89. Lalu soal selanjutnya nomor 9, jelaskan konsep graph dalam struktur data, uraikan pengertian dan sertakan contoh penerapan graph pada sistem informasi atau aplikasi sehari-hari. Ini untuk soal yang A-nya, vertex node representasi entitas objek data tunggal. Yang B-nya @g yaitu garis koneksi penghubung antar dua buah vertex. Yang C-nya directed graph itu hubungan antar hubungan antar node memiliki arah panah tertentu. Lalu yang D-nya undirected graph, koneksi dua arah yang bersifat simetris atau mutual. Lalu E-nya weighted graph, setiap @g memiliki nilai bobot, biaya, atau jarak. Lalu untuk penjelasan graph adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek di mana objek tersebut disebut vertex atau simpul node dan hubungan antar objek disebut @g atau sisi busur. Secara umum, graph dituliskan sebagai G sama dengan V, E. Dengan V sebagai himpunan vertex dan E sebagai himpunan @g yang menghubungkan vertex, graph dapat berubah graph berarah atau directed graph yang memiliki arah hubungan tertentu atau graph tidak berarah yaitu undirected graph yang hubungannya berlaku dua arah serta dapat memiliki bobot yaitu weighted graph yang menunjukkan jarak, biaya, atau waktu. Dalam implementasinya, graph biasanya dipresentasikan menggunakan adjacency matrix atau adjacency list. Struktur data ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun sistem komputer, seperti pada peta dan navigasi GPS, jaringan komputer, media sosial, sistem transportasi, serta pencarian rute terpendek. Untuk menelusuri graph digunakan algoritma seperti depth first search yaitu DFS dan
Breadth First Search yaitu BFS yang memungkinkan pencarian dan pengolahan data secara efisien. Lalu soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Soal A, gambarkan representasi graf tersebut, yaitu yang A, A ke B, A ke C, B ke C, C F, FH, lalu BD dan EG. Lalu yang B, hasil urutan transversal BFS, yaitu antrean atau level by level, yaitu AB, C, E, D, F, G, H. Lalu yang C, hasil urutan travel DFS, yaitu stack atau pendalaman struktur, yaitu ABE, G, D, C, FH. Lalu yang D, yang itu perbedaan hasil transversal analisis, yaitu BFS menelusuri graf secara horizontal per tingkat kedalaman level, sedangkan DFS mengeksplorasi satu cabang sedalam mungkin sampai menemukan ujung daun, yaitu leaf, sebelum melakukan proses backtrack. Sekian jawaban soal-soal UAS yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.